keyboard pertama di dunia apa? Apa? Roland? Bukan ya? Jangan gitulah, pertanyaannya susah, saya juga jawabnya. Nah, itu dia makanya. Lu yang nanya, lu yang susah sendiri. Nah, plak. Nada. Ya. Nah, A itu sudah pasti kalau tidak 110 Hz, 55 Hz, 220 Hz, 440 Hz. Lu tuh nggak sombong, cuman tinggi hati. Nggak juga, tapi memang saya jago. Halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Yosua Yan dari Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Dan luar biasa, luar biawa pokoknya. Ini studio baru, backgroundnya juga keren banget, ambience-nya. Semuanya banyak synthesizer, keyboard, mainan-mainan, sampai patching-patching yang aduh, nggak tahu deh, ini mainan butik yang nihil. Pokoknya thank you banget Pak Setiadi dari Candracom yang selalu support kita di tempat ini. Dan kita akan bahas satu topik yang seru banget pastinya buat teman-teman engineer, juga buat para musisi. Apa itu? Pro Audio for Musician. Dan masih bersama dengan saya selalu the one and only Sunda Empire Raja Terakhir, David Glenn. Tepuk tangannya mana netizen se-Indonesia Raya? Sweet, 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 sweet. Nah, dan masih bersama dengan segmen berani belajar audio di sini. Wow, sekarang nggak cuma pakai logo dong Pak David. Hah? Sekarang kaosnya kita seragam, semuanya pakai berani belajar audio di sini. Kenapa? Karena ilmu audio yang nggak ada habisnya, jadi kita terus harus belajar. Yang sudah keminter jangan sombong, yang belum pede terus never stop learning, belajar terus. Setuju Pak David ya? Ya, karena ada istilah belajarlah sampai ke negeri Cungkok. Kenapa begitu ya? Kenapa begitu? Iya, karena memang ya peradabannya sekarang lagi di sana, pabrikan pindah di sana semua kali. Gitu ya mungkin ya. Berarti bukan dari dulu itu. Baru-baru aja ya? Iya, mungkin kali ya. Itu pepatah lama, Om Yos. Belajarlah sampai ke negeri Cungkok. Itu pepatah lama. Lah ya, itu berarti namanya nubuat gitu, atau lu buat dari dulu gitu. Udah, sekarang kita bahas. Kita mau ngobrolin tentang Pro Audio for Musician. Yes, Pro Audio for Musician ya. Kebetulan saya mantan musisi. Kalau mantan itu berarti sudah enggak kan? Sekarang masih musisi, masih main nge-jazz, masih jamming gitu. Iya, sejak saya kemarin berusia 48. Wih, sekarang 49. Enggak. Jalan 49. Iya dong. Iya. Kemarin 48. Oke. Sekarang jalan 49, saya merasa saya harus bermain lagi. Oke. Jadi saya mulai fingering lagi. Mulai dari Hanon, mulai dari sebuah buku yang namanya Fur Ellis. Karena musisi itu sebetulnya nggak ada mantan. Itu music itu everlasting. Oh iya. Calling, panggilan gitu sudah gitu. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, gitu. Ini kita formal-formalan atau ancur-ancuran? Emang pernah lu formal? Pernah. Pernah. Intinya nggak ada. Pokoknya musisi itu jangan sampai mantan musician gitu. You are the one and only. You are a musician, you are an engineer gitu. Dan juga teacher gitu ya. Ya, itu susahnya kalau udah begitu tuh sangat sulit. Ya. Dan nggak kaleng-kaleng lah ya prestasi ya. Zaman Lore Orgen gitulah. Maksudnya Jawa Barat memegang lah ya. Ya jujur aja saya sih nggak sombong. Iya, emang lu tuh nggak sombong, cuman tinggi hati. Nggak juga, tapi memang saya jago. Gitu. Intinya gitu. Ya, saya nggak. Iyain aja dah, gitu ya. Benar, ada orang sombong. Tahun berapa itu ya? Lore ya? 1978. 1978 gua udah juara. Itu dia. Wede. Lu belum pada lahir son gitu. Tangan kanan atas, tangan kiri sini, bawah sini, gitu ya, ini masih gini. yang model pakai pedal ya. Ini bass, volume kesini dikit, vibrato kesini dikit, modulation. Itulah ya. Gitu. Multitasking mau udah dari kecil lah ya pokoknya udah ya. Ya, jadi otak terbagi 1, 2, 3, 4. Dari kecil udah kepake terus, jadi sekarang udah nggak ada isinya.
Iya, kecapean. RAM-nya kepake terus, Bos. Gini, orang itu tidak boleh berhenti berpikir. Setuju. Karena otak itu perlu Dilatih terus. sport. Iya. Sport apa sih? Exercise pokoknya gitu ya. Supaya kita terus upgrade. Iya dong, kepake. Karena Ya. kalau nggak kepake dijadiin gule otak. Tapi nggak ada gule otak manusia. Itu dia. Bener nggak? Iya. Kita nggak tahu juga loh. Nggak tahu juga. How do you kita know? nggak tahu juga loh. How do you know gitu. Guys, kita langsung balik ke topik. Jadi pro audio for musician gitu Oke. ya. Nah, Pak David, ini kan sebetulnya kita tuh bukan kok membuat pertentangan, tetapi justru kita membuat gini. Percayalah netizen, kita harus sadari dulu bahwa perbedaan itu adalah kekayaan. Fix, setuju? Gitu ya. Jadi jangan perbedaan itu malah jadi sebuah pertentangan. Emang ada yang menentang? Lo banyak gitu loh. Seakan-akan ada gap antara pro audio, sound engineer dengan musician. Tapi mari kita akan temuin sebuah pertemuan crossover-nya gitu ya di sini. Crossover. Pak David, masalahnya tuh gini, gue pernah ya, ada engineer misalnya gitu ya, jago nih, lulusan sekolahan misalnya, lalu dia ngerti routing, dia ngerti jalurnya, ini auxiliary ini kemana, routingnya mesti gimana. Nih, soundman-nya dulu nih. Sound engineer-nya nih misalnya. Audio person. Ya, audio person. Dia ngerti semuanya, teorinya ngerti, dasarnya kuat gitu ya. Tapi gue pernah tanya gitu, nanti mau main lagunya sudah tahu? Oh, belum tahu nanti lagu apa. Maksudnya dia mau ngoperate? Mau ngoperate gitu. Oke. Lu udah dengerin lagunya nggak? Oh, nggak pernah saya tahu lagunya lu. Terus, Nggak mungkin dong. lah gue mau ngeset, mau mixing langsung. Gue mixing apa? Nggak gitu. bisa. Lalu dia tanya, gimana Pak cara mixing yang baik? Lah, kalau buat saya sederhana. Untuk kamu bisa mixing sebuah musik yang baik, ya kamu harus denger musiknya. Nggak ada engineer, gue nggak seneng musik, tapi gue seneng mixing. Bagus Dan sekali. yang di mixing apanya? Iya, gitu. betul. Nah ini juga pertentangan juga gitu. Sangat bentul. Kan musisi juga, lah lu aja kagak ngerti lagunya, lu mau mixing Nggak bisa. apa dari musik gua? Karena pernah kejadian misalnya kebetulan saya punya hobi mixing. Ya. Sama teman saya. Dia juga hobi mixing itu. Gitu. Dan mixing is an art. Yep. In English apa artinya? Mixing is an art. Mixing audio system adalah sebuah seni. Ya. Seni itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar loh. Ya. It's art. Iya. It's Tapi an art. ada basicnya meskipun at the end taste itu. Iya. Oh, basic itu di segala bidang. Ya. Di semua profesi, kalau dia nggak punya basic, sorry ya. Kalau sekarang, bye-bye. Standarnya ada dulu, bener dulu. Basic kuat dan benar. Apapun itu. Yes. Apapun itu. Baru kita bisa ngomong taste. Baru kita yang lain. Iya. Basicnya dulu. Ada orang suka Basic. manis, suka asin dikit, Iya. suka gurih. Gitu. Itu urusannya taste. Tapi Ya. basic. Seperti yang saya bilang, kalau bikin nasi goreng, jangan pakai apa-apa dulu. Iya. Nasi aja dulu. Nasinya Bahkan bener dulu. telurnya jangan. Ya. Betul nggak? Setuju. Nasinya bener-bener, dia campur segala macam, udah enak. Ya, Baru ditambah yang lainnya gitu. Mixing sama saja. gitu ya. Basicnya harus sama, benar-benar kuat gitu. Nah, saya sebagai musisi, saya sebenarnya sangat tersinggung gitu kalau dibilang bahwa saya harus menurut pada Engineer, sama orang audio. audio personnya. Iya. Karena nggak bisa dong gitu loh. Kita kan yang tahu musiknya. Setuju nggak? Ya. Kan saya yang tahu musiknya. Misalnya saya seorang band leader. Oke. Ataupun saya seorang music director. Ya. Ataupun saya seorang komposer. Ataupun saya seorang arranger. Begitu kan ceritanya. Berarti kan saya yang tahu gitu loh. Awal ceritanya seperti apa. Jadi, sebuah komposisi yang sudah jadi itu, tolong dibuat seperti itu. Kan begitu. Ya. Kalau yang tadi Om Yos bilang dia tidak tahu apa yang nanti akan terjadi, jadi itu nekat namanya. Lagunya nggak kenal, dia nggak dengerin dulu aslinya Dan seperti lucunya apa. dia muruk sih, marah. Gini, saya bermain musik dari 1978. 8. Enggak. Saya bermain musik dari umur 6. Umur 6 tahun itu berarti tahun 1972. Karena ibu saya itu guru piano, ayah saya guru gitar.
di rumah. Oke, jadi basic awalnya sebetulnya malah musik dulu daripada di audionya dulu gitu kan? Enggak juga. Ayah saya punya rental tahun 70. Iya, tapi kan dari kecil mulainya musik dulu kan? Nggak langsung tadi kecil tiba-tiba enggak. sound sistemnya Cuman gitu saya kan? tahu kok ini ada kulkas gede-gede apa gitu loh. Oke. Kok nggak ada isinya gitu loh. Ya. Gitu. Dan bunyinya gitu. Nggak ada Twitternya, nggak ada subnya. Zaman Zaman itu kan hanya koaksial aja gitu ya. begitu. Jadi tapi saya udah kencang gitu loh. Artinya saya tahu itu dari ayah saya kan gitu. Ya. Ayah saya namanya Klein. Oke. Klein. Makanya David Klein. Karena ayah saya dulu sangat-sangat bergaul. Ya. Gitu ya. Pemain band juga kan, sama Om Benny Liku, sama Om Yong, sama Om Freddy, sama Om Tula, sama Om Bob Tutuk Poli. Oh iya ya, Bandung semua itu ya. Iya, semua. Iya. Nah, ayah saya tuh senang ngoprek. Dia apa ya namanya? Ngulik lah ya pokoknya. Pokoknya apapun diulik Ya. gitu. Saya hanya memberi wejangan namanya ya kalau gitu. Nasihat. Kalau orang itu kalau mau fokus, coba fokus di satu tempat sampai benar-benar jadi. Ya. Kalau memang sudah bisa jadi, mau pindah ke yang lain boleh. Focus is better. Tapi jangan semuanya saya mau bisa main ini. Saya mau bisa jadi orang audio, saya mau jadi musisi juga, saya mau jadi pemain biliar juga gitu. Ujung-ujungnya setengah semua. Gitu. Nggak ada yang spesialis. Bener-bener fokus gitu. Ya. Gitu loh. Saya hanya memberitahu itu. Jadi tolong fokuskan dulu gitu loh. Kita maunya di mana? Karena setiap orang itu punya art. Ya. Tidak mungkin tidak. Orang kan ngomong, dia mah nggak ada seninya, nggak bisa nyanyi misalnya, nggak bisa main musik. Jadi basicnya tuh orang pasti punya jiwa seni sebetulnya. Karena manusia itu diberi keadilan oleh yang membuatnya. Oke. Bahwa pasti dikasih talenta. Ya. Ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 2, Ya. ada yang dikasih 3. Ya. Gitu. Betul nggak? Ya. Yang dikasih 1 ditanam kan? Ya. Berarti kalaupun kita punya 1, kita sebagai musisi misalnya gitu ya, kita bisa main misalnya. Gitu misalnya. Inilah enaknya kita ada di Synthesizer Studio dari Chandracom. Waduh, tepuk tangan buat Pak Setiadi. Mainannya ini Arturia, ada Waldorf. Mana yang tadi yang mahal, mana Pak David? Ini ya, Control Ini paling mahal. S61. Ya, ini controller khusus untuk dia punya modul sendiri. Patching-patchingnya, analog modular sistemnya. Waduh. TOP BGT. TOP BGT dan ini bagian dari EDM. Ya, jadi ada genre yang kadang-kadang kita juga susah untuk mengerti kalau kita kurang gaul gitu. Padahal di luar negeri itu sangat-sangat terkenal gitu. Jadi kalau saya jujur saja dulu karena ayah saya bermain jazz dengan teman-temannya, jazznya itu jazz yang jazz gitu loh. Ya. Jazz the way you are banget gitu loh. Ya. Jadi setiap hari saya dengarnya not-not yang seperti itu. Miring-miring lah ya pokoknya ya. Ya sebenarnya nggak miring. Kalau buat saya sih nggak miring. Lempeng. Kan gini. Kalau orang melatih vokal kan do mana sih do? Misalnya main di C, maka do-nya ini kan. Do re mi fa. Kan gitu kan? Ih bagus sih kos dari gini ya. Numen ininya. Waduh. Gitu kan? Kalau orang kan. Kalau saya enggak. Gitu. Karena orang-orang kan begini. Gitu kan? Kalau saya enggak. Gitu. Di mana bedanya authentic jazz-nya itu? Konon. Enggak. Berat nih. Kalau ada konon kan. Iya. Berat nih. Gue main nggak apa-apa? Main dong. Itulah kita gunanya ada di studio ini gitu loh. Bener nih. Iya dong. Lebih dari 2 menit bayar loh. Mari kita sambit raja terakhir. Sambit. Gitu kan? Belum ya?
Kok nggak munis ini? Misalnya seperti itu. Semua synthesizer. Oh, ini Arturia. Ya, itu bahaya lagi, itu bahaya lagi. Nggak, Berat. bukan gitu, maksud saya gini. Fingering untuk klasik itu sangat membantu untuk feel jazz. Jadi, saya sangat jazz sebagai musisi. Dan saya tahu sekali bunyinya jazz itu seperti apa. Entah itu Oscar Peterson, entah itu Sergio Mendes, entah itu Antonio Carlos Jobim, gitu. Mau genre yang di mana gitu loh. Ya. Mau yang swing, bener swing, mau yang ragtime, mau yang Dixieland, mau yang mana. Kebetulan grupnya ayah saya bermain begitu semua. Ya. Jadi saya menjadi orang aneh. Karena dari umur 4 tahun udah dengernya begitu-begitu terus, SD begitu-begitu terus. Ini serius loh. Ya. Ini serius. Udah SMP kebawa, ya. SMP begitu juga. SMP saya agak terganggu dengan The Police, Queen, gitu, Supertramp, karena semua teman saya dengarnya itu. Ya, jadi terkontaminasi lah Iya, genre tapi musiknya. hanya beberapa lagu. Oke. Gitu. Balik lagi, pokoknya semua orang tidak mau satu mobil sama saya, karena kasetnya Jazz semuanya. lagunya Oscar Peterson gitu. Nggak karu-karuan, mereka ini lagu apa sih gitu. Saya bilang ya udah, kalau nggak mau di sini gitu loh. Saya punya nuansa sendiri. Boleh dong. Boleh dong, iya dong, kan aliran setiap orang boleh beda. Makanya tadi saya buka dengan perbedaan itu adalah kekayaan. Cuman bagaimana kita mengelola perbedaan itu sehingga menjadi sebuah kekuatan. Kalau kita bisa menghargai perbedaan, menerima perbedaan, kan nggak perlu ngotot-ngototan gitu. Nah, balik lagi Pak David tadi tentang di Pro Audio for Music. Sepenting, seperlu, se-urgent apa seorang musisi itu mengerti tentang basic audio, dasar-dasar audio yang Ini benar. penting loh. That's the point. Ini sangat penting Om Iya. Yos. Om Yos ini dapat tema dari mana ini seperti ini. Ini penting sekali soalnya, serius. Yes. Beneran serius. Karena saya lagi benar-benar berjuang gitu ya. Untuk memberi pengertian secara baik-baik Kepada para musisi. kepada para musisi khususnya Ya. ya. Di mana musisi itu kalau angkatan saya ya hampir semuanya teman saya. Ya. Atau yang di atas saya hampir semuanya guru saya. Ini poin bagusnya Pak David, karena seperlu apa pro audio buat musisi, tapi kalau yang ngomong orang pro audio juga, tok, susah nerimanya. Tapi kan lu orang yang berangkat dari seorang musisi. Nah, itu Iya. bagaimana poinnya? Awalnya gitu ya, karena saya menjadi seorang musisi, Bisa, musician is a musisi juga dalam bahasa Inggris. Oke, saya seorang pianis Ya, zaman oke. dulu. Karena dulu belum ada keyboard. Keyboardist, sebutannya pianis Mas Ian ya. Karena belum ada keyboard. Iya, Kan gitu. iya. Keyboard pertama di dunia apa? Nah, itu tuh, apa? Roll, bukan ya? Jangan gitulah, pertanyaannya susah, saya juga Nah, jawabnya. itu dia makanya. Lu yang nanya, lu yang susah sendiri. Nah, plak. Enggak, karena saya ngajar Iya. itu MIDI. Oke. Ya, MIDI. Iya. MIDI, MIDI. Ya. Itu adalah singkatan dari Musical Instrument Digital Interface. Berarti yang bisa di MIDI kan harus digital. Ya. Yang urusannya dengan MIDI Ya. itu harus digital. Ya. Kalau dia analog jadi Musical Instrument Analog. Interface. Iya. Musical Instrument MIA. Miai. Coba. Kan nggak bisa. Iya. Gitu. Nah, itu saya ngajar. Jadi saya tahu bahwa keyboard yang pertama kali bisa MIDI itu keyboard apa. Ya, kalau itu saya tahu. PR ya. Karena beberapa orang saja yang punya gitu loh. Bukan untuk digunakan, tetapi untuk sejarah. Apa tuh? Lore bukan waktu itu? Bukan juga. Bukan, jauh sekali. Jauh sekali. MIDI pertama itu 1980. Dikembangkan 1981, dikembangkan 1982, baru 1982 itu di Launching, dikenalkan ke seluruh dunia. Oke. Gitu. Bahwa ada teknologi baru yang namanya ini. Keyboard atau MIDI Mas Ian. Ya,
Sudah MIDI namanya. Oke. Sebelumnya bukan MIDI. Itu silakan di Google baca sendirilah sejarahnya. Siapa tahu saya salah. Ya. Ya, jangan berpikir bahwa saya itu selalu benar. Ya, mana kameranya? Ya. Ini merah semua nih kameranya. Ini. Ada 8 merah semua. Bingung saya ini ya. Gini. Jadi begitu apa yang kita katakan, silakan Google gitu loh. Ya. Dan kalau salah bilang, ini salah Bapak begini atau Adek begini gitu. Iya. Double check to covering both side. Gitu. Ya, Jadi gitu. kita sama-sama belajar gitu loh. Ya. Jadi jangan emosi-emosi dulu gitu loh. Sekarang saya mau tanya, bagaimana caranya supaya piano saya itu bisa berbunyi di sound reinforcement? Ya. Betul nggak? Didigitalisasikan, intinya begitu kan pianonya kan. Bisa juga kalau mixernya digital. Ya. Betul nggak? Kan piano itu kan akustik. Analog ya. Ya. Kalau akustik piano itu benar-benar senar yang dipukul kan. Ketukkan ya. Gitu. Jadi dia termasuk percussion sebenarnya. Ya, sama kayak kulintang sebetulnya. Itu kan sebetulnya sama piano yang dia. dipukul begitu ya. Piano. Ya. Senarnya kan bergetar. Ya. Oke. Getaran itulah yang menjadi frekuensi kan. Oke. Berapa getaran per detik itulah yang kita sebut hertz. Ya. Oke. Jadi kita mesti tahu nih sekarang. Misalnya ini. Nah, ini yang namanya keyboard atau synthesizer. Oke. Synthesizer pun macam-macam. Ya. Ya, saya balik dulu ke piano karena ini kayaknya apa namanya sih? Udah terlalu advance lah ini lainnya. Bukan, ya berarti ini episodenya agak banyak kalau mau begini karena Iya dong. kebetulan saya di dunia ini agak senang, Ya, gitu loh. Ya, jadi pukulan karena senar itu ditarik atau sehingga memukul menghasilkan sebuah suara. Ya, kalau kita tekan tuts itu ada palu, Ya, memukul. palu kan, Iya betul. hammer kan, Hammer tuh. Ya. gitu, dia bergetar kan gitu kan. Getaran ini diterima oleh mikrofon, Ya. oke? Cara memaking mikrofonnya aja, kalau seorang audio person tidak mencoba-coba, dia tidak akan pernah dapat. Ya, harus menemukan miking system placement yang tepat. Yes, jadi jangan pernah ada perkataan, mic yang buat piano akustik tuh yang mana sih? Gitu loh. Ya. Sebenarnya kita harus mengerti dulu frekuensi range dari piano itu bagaimana. Ya. Karena piano itu ada yang di bagian bawah, ada yang di bagian tengah, ada yang di bagian atas, tinggi, nada rendah, gitu. Itulah hubungannya orang audio sama orang musik. Ya. Orang musik mengatakan ini C0, C1 atau C-1, C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6. Oke? Orang audio enggak. Orang audio ngomong ini frekuensi sekian di mana? Misalnya. Ya. Misalnya ini, misalnya ini. Ya. Misalnya ini adalah nada A. Oke. Ini pasti A kalau nggak ditranspos ya, karena saya nggak pernah main transpos, sorry. Ya. Teman-teman yang main transpos tidak ada masalah. Sekarang titiknya sama, lu mau main apa bisa? Bisa, tapi zaman saya nggak bisa. Jadi sudah pasti ini, sudah Itu pasti nada A. Ya. Nah, A itu sudah pasti kalau tidak 110 Hz, 55 Hz, 220 Hz, 440 Hz, atau selalu dua kali lipat atau bagi dua. Nah, ini mulai seru nih, Pak. Nah, gitu. Bagaimana Gitu. orang bisa mengetahui? Karena kebanyakan kan sampai di aras musisi itu hanya berhenti di C, D, E, F, G, A, B, C. Betul. Gitu. Nah, tapi bagaimana tentang pengetahuan dasar betul. frekuensi itu dibutuhkan? Silakan Pak David. Sebenarnya kemauan antara audio person dengan musisi itu sama. Cuman bahasanya beda. Jadi intinya orang seperlu apa sih seorang keyboardis misalnya sekarang gitu ya, anggaplah. Dia ngerti C itu di frekuensi berapa. Karena gini, seru banget nih. Waktu itu kita bikin konten sama Pongki Soundworks gitu ya. Untuk ngecun drum. Oke, buat teman-teman yang kemarin sempat nanya dan sempat berpolemik mengenai gimana cara cun drum. Nih, saya kasih contoh nih, gambarannya kurang lebih. Dan biar teman-teman dengar sendiri bahwa sebenarnya alat musik itu semuanya ada nadanya.
Kita mulai dari tom yang kecil dulu ya, karena ini posisinya terbalik nih, tom yang 10 nih. Coba dipukul. Ini bunyinya D. Ya. Yang ini. Ini bunyinya G. Oke. Karena ngecun drum Oh, iya. itu pakai nada Iya. dasar Yes. yang bahkan digunakan nanti mau lagu apa, Iya, dasarnya iya, lebih iya, banyak iya, apa, iya, tomnya berapa. Sangat. Ya. Nah, bagaimana dengan hal seperti itu untuk para musisi, Pak David? Iya. Jadi gini, saya ngomong sebagai musisi apa sebagai audio Up to person? you as a packet. Oke, saya Ya, sebuah lu tuh bundling gitu, musician bundling. and audio person. Jadi supaya lebih fair ngomongnya gitu. Ya, karena saya dulu suka marah-marah sama operator audio. Sangat. Karena saya sangat rewel dengan yang namanya audio. Saya nggak bisa dengar piano saya. Di monitor. Iya, Oke. pasti. Ya. Pasti. Karena kan dari zaman dulu yang namanya bass elektrik sudah Oke. ada. Ya. Sudah ada ampli-nya juga. Ya. Betul nggak? Gitar sudah ada ampli-nya juga. Jadi ada elektrik. Oke. Gitu loh. Tapi piano belum. Piano dan drum belum. Oke. Bener nggak? Ya. Gitu loh. Yang lain sudah duluan itu. Jadi kalau yang lain mainnya keras, drum kan juga bisa jedar-jedar gitu kan, lumayan gitu. Iya. Kita main di kafe yang nggak terlalu besar kalau dulu gitu loh. Sound systemnya juga seadanya, nggak Ya. seperti sekarang Dan gitu loh. pukulannya kan secara akustik, jadi direct sound kita bisa dengar. Betul, Ya. betul sekali. Jadi kalau piano saya nggak kedengeran kan susah. Ya. Makanya piano tuh ada yang upright, Ya. ada yang freehold, ada yang memanjang ke situ, ada yang tinggi kan. Ya. Yang upright seperti itu lebih Ya. murah. Gitu ya, jadi di kafe-kafe yang kecil biasanya kita pakai upright saja, itu bisa dibuka. Oke, maksudnya apa? Lebih kenceng keluar suaranya. Gitu sebenarnya. Nah, sorry Pak David, ini perlu dijelasin karena mungkin Gen Z ke bawah ini nggak kebayang Pak David. Taunya kan sekarang keyboard, lu naikin aja volumenya bisa Ya, kenceng, kelar. gitu kelar. Tapi pada zaman itu yang dijelaskan Pak David adalah pemain bass, pemain gitar udah ada amplinya, bisa dikencengin. Iya, loh, udah nggak ada masalah. Lalu drum bisa dikencengin pukulannya, Iya, nggak jadi ada lebih masalah. kenceng. Iya. Piano kagak bos masalahnya. Nggak bisa masuk kenceng, nggak bisa, nggak ya. bisa. Caranya dengan membuka. Maka kita buka. Makanya kalau punya upright jangan Ya. pernah atasnya itu dikasih pajangan. Nah, jangan dibuka, itu ada pajangan bunga. Buka gitu loh. Klumpiang gitu langsung. Ya kebetulan kan saya mulai dari awal. Ya, jadi itu dibuka itu supaya direct sound-nya lebih keluar ke audiens ya, ke pemainnya juga ya. terutama ke pemain Oke, supaya tidak kalah dengan yang lain. ya, Gitu. Tapi untung ada audio person yang berusaha. ya, Gitu. Jadi si piano itu di miking. oke. Ya jangan pernah main, Ditodong jangan mikrofon. ya tuh kan jangan pernah ngomong ditodong. Ini mulai lagi nih. Gitu loh, bahasa-bahasa tuh suka aneh-aneh yang nanti Miking. menjadi tradisi gitu Ya. loh. Jangan begitu ya. Todong dong, todong. Ah, gimana sih? Gitu, di miking. Oke. Oke, gitu loh maksud saya. Karena banyak sekali sekarang yang masih menggunakan istilah misalnya ampli bass Ya. atau ampli gitar Ya. untuk mendapatkan sound yang seperti dia mau. Ya. Tolong di mic todong dong itu amplinya. Enggak, Untuk menodong ampli masih boleh digunakan atau di miking karena ampli nggak mungkin di miking tolong di miking, tolong dikasih mic. Nah, miking. Jangan Ya, ditodong. son. Jangan ditodong. Ya, Netizen. miking. Oke. Ya, in English. In English. Kalau please. mau bahasa Indonesia, tolong dong ini dikasih mikrofon. Gitu loh. Oke, Segala sesuatu kalau- piano Oke. akhirnya di miking, Di miking. supaya ke pick up suaranya. Nah, Oke. minimal ke main. Karena dulu kalau di kafe kecil gitu, saya tuh pengamen, bukan orang yang show. Maksud saya pengamen itu saya selalu bermain di kafe yang relatif kecil. Oke. Jadi kita bermain untuk mengiringi orang makan dan minum. Ya. Kalau di negara-negara tertentu itu ada yang namanya piano bar. Ya. Jadi hanya piano saja, nanti sekelilingnya orang minum gitu. Ya. Kadang-kadang mereka minta lagu, mereka ngasih tip dan segala macam. Kita dapatnya dari situ. Ya. Sama di sini sekarang juga seperti itu, organ tunggal
Nah itu istilah organ tunggal juga udah mentradisi kan, kita nggak bisa ngomong biasa apa-apa kan. kedengeran kayak begitu, Udah karena kita dia ngomongnya main- OT aja udah. Iya. Kan repot tuh kalau udah begitu. Dulu waktu saya masih bekerja dengan sebuah brand, itu saya sudah mulai bilang bahwa ini adalah accompaniment keyboard. Artinya keyboard yang ada stylenya gitu loh. Oke. Ada rhythm sectionnya yang bisa Ya. dung-dung kayak saya rasa di Kalau sini. disebut synthesizer keyboard gitu, boleh nggak? Nah, itu kan beda. Ya. Beda. Nah, itu pelajarannya ada di MIDI. Oke. Sebelum kita mengerti MIDI itu digital. Ya. Maka kita harus mengerti dulu basic digitalnya. Bagaimana kita mengerti basic digital? Apa bedanya digital sama analog? Digital itu hanya binary. Dia kalau nggak 0 1. Ya, 1010 ya. Ya, jadi dia bukan desimal. Kita pernah ngobrol ini Ya. juga. Ya. Gitu ya. Jadi teman-teman yang ini soalnya udah seri ke 600 berapa nih? 666. Ini 663. Pokoknya udah sering. Jadi ditontonnya dari awal teman-teman ya. Bukannya saya mau mengajari gitu loh. Tapi kita ngobrol bareng. Ya. Ya kami ini bukan pengajar yang satu arah harus begini dan harus benar begini. Enggak. Kami ini ingin negara ini maju. Iya dong, dua arah. Jadi kita berdiskusi, silahkan tulis Ya. di kolom komen. Bahkan kalau ada yang salah, diingetin. Nggak apa-apa, ya, nggak ada supaya masalah. kita bisa lurusin di episode berikutnya. Gitu. Ya, dan kita sama-sama belajar gitu. Mengajar adalah belajar. Belajar itu bukan mengajar. Ya, ya. Jadi ada seorang pemain keyboard yang dia ingin dalam tanda kutip suaranya menjadi tebal. Ini juga repot nih. Musisi ngomong, aduh kurang tebal. Orang audio ngomong, tebal. Apa itu tebal? Ya. Nah ini yang perlu jembatan pembahasaan yang sama, istilah itu. Iya, Pak. makanya Jadi kan- tadi saya bilang ini topik sangat menarik. Ya. Ya, sangat menarik gitu. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik walaupun bahasanya beda. Ya, kan kita nih terlalu sering dengar kurang tebel, Ya. ini renyah banget, aduh kering banget Ya. ini. Bukankah lebih baik dengan pengetahuan dasar audio? Ya. Kita bisa tahu gitu. Ini kayaknya 1K3-nya ini saya vokalnya kurang maju nih gitu. Jadi Satu apa berdasarkan frekuensi misalnya 1K3. gitu kan. Nah, poinnya kan pembahasan itu kan, Pak, supaya ada Iya. Jadi gini. Kan gini. Naikin 1 oktav dong, gitu kan. Ya, ya. Betul nggak? Bahasa musisi atau bahasa audio begitu? Musisi sebetulnya. Musisi dong. Iya. 1 oktav lebih tingginya misalnya dari sini Overtone, ya. 1 oktavnya ke sini. Kan gitu. Ya. Karena dia. Nah, tolong fingernya yang bener ya. Gitu. Nah, itu jadi 1 oktav. Ini bahasa musisi. 1 oktav itu adalah ini ke sini kan? Ya. Oke. Oke. Bahasa orang audio ini adalah F2 per F1 sama dengan 2 pangkat N. Seperti yang kita bahas di basic audio. Iya, Ya, ya. di mana N itu adalah bandwidth. Ya. Ya, oke. Oke. Oke, 1 oktav itu adalah bandwidthnya. Di Ya. mana 1 oktav lebih tinggi adalah sebuah frekuensi dikalikan 2. Oke. Itu aja. Ya. Itu tolong dimengerti. Jadi jangan jadi orang sakti gitu loh. Jadi sebetulnya basicnya, dasarnya itu bisa nyambung sebetulnya antara Sama musisi dan gitu pro loh. audio gitu ya. Kenapa kita nggak nyambung? Ya. Kan gitu. Harus nyambung Ya. gitu. Nggak usah marah. Ngobrol. Yang bagiannya orang audio ya kita mengerti, jadi kita bukan nih, saya misalnya sebagai musisi ini sekarang. Ya, karena kadang-kadang saya mau main gitu loh. Saya nggak mau peduli dengan audio. Gitu loh. Dan saya mengerti bahwa orang audio itu sedang berusaha membuat suasana ini menjadi enak. Oke. Jadi saya tidak akan mengganggu. Misalnya belum apa-apa udah ini monitor dong naikin, ini kurang ini nih. Itu udah selalu begitu. Oke. Udah aja biarin. Yang penting kita bisa main enak, kedengeran semua, nggak ada masalah. Kecuali mati beneran beda. Ini masih ada suaranya, kita bisa dengar yang lain dan kita bisa bermain. Ya sudah, bermain dulu karena mungkin operator audionya sedang berusaha untuk mencari enak di luar dulu.
Ya, lagi nyari soundnya lah. Ya, ini ceritanya tidak ada soundcheck, Ya, tidak ada GR, tidak ada run through, gitu loh. Stepnya itu banyak. Kalau kita mau membuat sebuah show yang benar-benar show bagus, itu stepnya banyak. Tapi jarang show yang besar itu kan jarang. Yang ada adalah show yang sehari-hari, yang sebenarnya bukan show itu yang mesti dimengerti. Bahwa orang bermain band ataupun orang ada yang ngomong sekarang akustikan kan, ya, bahasanya. Ada akustikan di mana gitu kan, atau ada live bandnya Ya. gitu. Padahal dia ya sama saja sebenarnya maksudnya ini penting ini enak nih topik ini. Ini loh Pak David, poin saya berarti itulah perlunya note frekuensi chart. Gitu Yes. ya. Nih, Itu, ini kita tunjukin itu, nih. Jadi itu tuh. note frekuensi chart. Nah, sekarang bagaimana kita menyatukan note frekuensi chart ini dari sudut pandang pro audio atau audio person dan dari sudut pandang si musician. Misalnya oktav 0 gitu ya. Nada dasarnya C itu 16.35 Hertz gitu kan. Nah, sepenting apa nih seorang musisi itu ngerti ini Pak David? Karena nggak semua engineer sebetulnya mereka juga aware sebetulnya tentang itu. Lah ini kan semuanya sok jago, semuanya sok merasa ngerti, merasa namanya tinggal lebih terkenal gede mana gitu kan. Tapi basic ini, padahal ini yang menyatukan bahasa kita gitu. Ini kan beda alam nih sebetulnya kan. Gimana caranya Pak? Caranya jangan cari duit dulu, cari ilmu dulu. Oke. Karena begitu ilmu kita bertambah, itu baru komersialnya akan datang sendiri. Setuju nggak kalau begitu? Setuju Pak. Nah sekarang langsung ke aplikasi nih Pak David. Misalnya seorang engineer nih, kita ada di oktav 4, nada dasarnya F. Itu kan kalau kita di chart gitu ya, berarti 349.23 Hertz. Gitu Keren ya. tuh. Hertz. Misalnya, gitu Hertz gitu ya. Keren. Nah oke. Jadi supaya orang itu nge-Q alat musik ketika lagi nada dasar apa, itu kan dia punya dasarnya. Betul. Bukan ngacak-ngacak di frekuensi yang lain. Betul, gitu kan. betul Gitu sekali, betul sekali. Karena itu kita punya frekuensi real time analyzer. Ya. Dan itu kalau di mixer-mixer yang sudah mumpuni, artinya sudah profesional, itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Jadi kita nggak perlu pakai lagi gitu, di mixernya saja sudah ada. Ya. Di setiap channel kan ada keluar. Ya. Iya dong. Ya. Maksudnya kan buat apa kan gitu sebenarnya? Yes, ya. Ya kita bisa tahu bahwa kenapa yang ini nadanya harus di sini, kenapa jadi begini kan gitu kan? Something wrong. Ya. Gitu. Itu perlunya seorang audio person ngerti musik juga. Nah, bagaimana aplikasi tentang oktav ini, Pak? Tadi kan ya, kita naik 1 oktav nih. Kita naik 1 oktav. Si audio engineer ini kan harus ngerti dasar rumus dari F2 per F1 sama dengan 2 pangkat N kan? Karena N-nya itu oktav, ini main di oktav yang mana? Berapa? Oktav yang mana? Gitu kan? Sehingga ketika dia nggak cuma ekualisasi doang ya, ini mau kompresor, mau gate, mau dan expander. Terutama adalah room simulation atau ruangan ini, itu dominan frekuensinya di mana? Semua ruangan itu punya dominan frekuensi. Artinya gini, semua ruangan itu pasti punya reverb time 60. Ya, RT60. Karena reverb time 60 dB. Ya, semua. Walaupun ini studio luar biasa, absorber di akustik gitu luar biasa, tetapi kalau kita cari feedbacknya, nanti ketahuan frekuensi yang mana yang duluan. Terhadap loudspeaker yang ada. Ya. Kalau itu yang akan membuat resonans yang menjadi dominan frekuensi kalau kita bicara. Ya. Dan itu akan merubah warna suara dari instrumen yang bersangkutan yang harusnya bunyinya seperti apa. Ini kita tidak hanya berbicara tentang frekuensi dari pemain keyboard. Enggak. Karena semua alat musik, semua berhubungan dengan frekuensi. Gitu ya Pak ya? Yes, sebenarnya begitu. Demikian pula yang tadi Om Yos bilang itu, bahwa drum pun sebenarnya ada tuningnya. Iya. Gitu loh, ada tuningnya. Ya. Jadi
jangan dibuat complicated, jangan dibuat oh berarti sulitnya gini-gini harus belajar frekuensi. Enggak begitu. Hanya tolong sebagai musisi jadilah musisi. Oke. Gitu. Jangan jadi musisi mau ikut-ikutan di audio. Gitu juga sebaliknya. Ya. Betul sekali. Jangan tiba-tiba orang audio ngomong, lu mainnya nggak enak loh. Kok bisa begitu? Iya, padahal urusannya sebenarnya lebih personal, bukan masalah teknikal. Bukan, gitu. karena kan orang-orang punya genre sendiri, punya cara main sendiri. Dan tapi jujur kalau saya jujur, tulus, ikhlas gitu loh, ya. jadi nggak gini. Kalau saya jadi operator gitu. Terus saya tahu kebetulan saya pianis kan dulu. Ya. Gitu. Jadi komennya gini ya. Terus tapi saya nggak pernah komplain gitu loh. Misalnya saya datengin pemain pianonya, Dek, sorry Dek, mendingan Ade jangan main piano Dek, gitu. Soalnya Ade kurang bagus gitu loh. Saya ngoperatnya susah jadinya gitu loh. Tapi sekarang saya mau tanya, kalau saya ngomong gitu dan memang orang yang bersangkutan itu main pianonya ngawur, Oke. boleh nggak saya ngomong gitu? Boleh dong. Karena nanti yang disalahin orang audio, dia bilang ini kok bunyinya nggak enak. Padahal yang mainnya nggak enak. Oke. Gitu loh. Ya, kita orang audio itu tuh sumber bunyinya itu harus sudah enak dulu. Baru kita bisa reinforce atau kita record atau kita broadcastkan suka-suka. Mau yang mana? Nah, tapi kan sumber bunyi itu harus ada dulu. Kalau sumber bunyinya sudah tidak enak, terus mau kita enakin. Ya. Artinya gini. Saya punya color nih. Ya, saya sebagai musisi saya punya color misalnya seperti ini. Menurut saya itu enak. Sebagai misalnya sebuah ilustrasi apa kayak gitu. Ya. Misalnya. Buat soundtrack lah ya. Saya sebagai musisi ini. Ya. Dan saya udah pakai monitoring sistem yang bagus. Ya. Ya. Jangan pernah kita sebagai musisi lalu kita pakai sistem monitor yang tidak flat. Bahaya sekali. Ya. Karena kalau itu nanti kita record atau kita mainkan di stage, Acuannya aja udah salah. acuannya sudah salah. Iya. Dan yang disalahin terus orang audio person lagi nggak terima. Iya. Itulah perlunya punya studio monitor yang flat. Yes, itu kan solusi. Ya. Betul nggak? Mengapa kita jadi begitu? Karena kita tidak mengerti bahwa ternyata harus flat gitu loh. Ya. Bener nggak? Itu kan solusinya. Mengapa harus kita menggunakan loudspeaker seperti ini? Mengapa ruangannya harus seperti ini? Kan gitu kan? Supaya acuan kita benar, supaya referensi kita benar. Jadi nanti di stage itu juga benar gitu loh. Ya. Oh, bunyinya begini sudah benar. Di mana? Sekarang saya mau tanya, benarnya di mana? Apakah di monitor kita, apakah di in-ear kita, atau di main? Ya. Saya mau tanya, mau pilih di mana? Yang bayar kita untuk main di panggung, kita dapat uang dari siapa? Dari yang nonton. Gitu. Jadi yang nonton prioritas dong. Iya, FOH, speaker main PA-nya speaker. Ya, main loudspeaker yang dari front of house itu mutlak sebenarnya harus flat. Iya. Nah, kalau tidak flat, itu harus ada yang mencune sistem itu untuk bisa menjadi flat. Ya. Mengapa loudspeaker ada yang murah dan yang mahal? Ini saya buka nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong, iya. Justru semakin mahal speaker itu karena kejujurannya, karena semakin flat. Nggak usah diapa-apain. Nggak usah diapa-apain, dia udah nggak distort gitu. Jadi mengapa loudspeaker mahal? Itu karena mereka sudah mentuningnya untuk tidak diapa-apakan. Terutama kalau ruangannya flat. Yes. Jadi tolong diingat, kita berbicara flat, itu saja sudah membingungkan kalau orang tidak mengerti. Flat itu apa sih sebenarnya? Kan gitu kan? Iya. Bener nggak? Kalau kita googling flat itu apa, macam-macam gitu loh. Ya, tapi sebenarnya kalau kita mau mengerti flat, kita harus mengerti frekuensi, pasti, gitu kan?
loudness ataupun sound pressure level pasti. Jadi frekuensi hubungannya dengan nada. Nah ini penting, bukan penting, harus diketahui bahwa yang namanya frekuensi, ya, karena sekarang suka begini nih. Ini saya buka lagi nih ya. Kita harus satu frekuensi dulu. Maksudnya satu pemikiran gitu kali ya. Gitu loh. Tapi kita nggak ngerti sebenarnya yang disebut satu frekuensi itu apa. Apakah kita getarannya sama atau bagaimana? Karena yang namanya frekuensi bunyi itu hanya 20 Hz sampai 20 kHz. Titik. Tidak ada lagi. Kita mau satu frekuensi ya berarti kalau saya ngomongnya apa kabar? Apa kabarmu? Gitu kan. Apakah kita begitu kan enggak? Jadi saya nggak setuju kalau gimana? Kita sudah satu frekuensi belum? Sebetulnya intinya antara musisi dan audio person itu harus punya pengetahuan dan cara pandang kepada frekuensi dengan cara pandang yang sama. Gitu. Cara denger yang sama. Begitu. Soundnya, istilahnya, suara kayak begini ini frekuensinya sekian. Harus sama. Iya, gini dulu. Frekuensi itu urusannya dengan pitch, dengan nada. Misalnya ini. Itu yang berbeda. Frekuensinya. Yes. Kekerasannya tidak. Ya. Gitu. Tapi kalau nah itu ya kekencangannya, kekerasannya sudah berbeda. Ini urusannya bukan hertz tapi dB. dB, gitu loh. Jadi ada dua hal. Ada hertz yang urusannya dengan nada. Kan gitu. Frekuensi. Gitu ya. Jadi itu dua hal ya. Frekuensi dan SPL-nya. Hertz dan SPL. Ya, hertz dengan dB. Hertz adalah satuan dari frekuensi. Frekuensi adalah jumlah getaran per detik. Sedangkan desibel atau dB itu adalah simpangan getaran. Seberapa jauh? Aplikasi secara langsung bagaimana seorang audio person dan musisi itu aplikasinya dalam main band nih. Frekuensi yang supaya punya cara pandang frekuensi yang sama. Itu gimana? Nah kan gitu terus kan ngomongnya kan. Saya pribadi nggak setuju loh. Gitu. Karena itu sekarang semua orang jadi kita samain dulu frekuensinya kan gitu. Saya nggak setuju. Itu frekuensi apa maksudnya? Iya, kan nggak tahu kita. Frekuensi bunyi kebetulan adalah berapa jumlah getaran per detik. Itu yang ditemukan oleh Hertz, kan gitu. Lantas bagaimana penerapan dari, misalnya penerapan dari note frekuensi chart ini bagi musisi dan bagi audio person? Sangat-sangat penerapannya. Ya, gini aja yang paling gampang begini, ya, yang paling mudah. Tolong dimengerti bahwa kami dari Pro Audio Site dan dari bagian audio Pro Audio itu kita belajarnya bukan nada C, nada F, nada S. Kita belajar bukan minor atau mayor, bukan begitu, gitu loh. Kita belajar frekuensi. Ya, jadi kita nggak pernah tahu C itu apa gitu, nggak pernah tahu. Bukan nggak pernah tahu, nggak pernah dihafal. Ngapain kita ngafalin segini banyak tuts? Gitu loh. Kayak piano, ya, kita ke basic dulu deh. Ya, ini semua yang ada di sini semua ini, oke? Ini adalah perkembangan dari piano. Gitu loh. Yang tadinya benar-benar synthesize. Synthesize. Sinthe itu berarti kan nggak asli kan? Sintesis Sintetik, kan? Betul nggak? Kan gitu sebenarnya bahasanya. Jadi jangan dipersulit gitu loh. Semuanya masuk di akal. Kita ngomong synthesizer, berarti dia sintetik. Bukan aslinya. Dari suara asli apa gitu ya. Nah, beda. Beda. Kalau dia synthesizer yang sampling. Kalau synthesizer itu memang dibikin dari sine wave. Karena ini kan synthesizer semua, makanya suaranya kan nyeleneh-nyeleneh semua ya. Iya, artinya bukan keyboard yang ada tulisannya piano gitu loh. Gitu. Karena sebuah keyboard yang benar-benar sampling dari piano beneran. Piano beneran kita rekam, dijadikan digital. Gitu loh. Nah, ini bahasa sampling aja udah repot nih. Udah panjang ya. Kayaknya ini baru pembukaan. Ya makanya nih sebelum kita
saturated gitu ya, netizen. Nanti kita akan masuk ke part berikutnya dan kita jeda, kita tarik napas, kita akan lewat setelah jeda iklan berani saat ini. Jadi buat kalian netizen se-Indonesia Raya yang kepingin punya kaos berani belajar audio di sini, langsung kasih linknya ke Tokopedia atau ke Shopee. Gitu. Juga buat teman-teman netizen yang sudah ikut kemarin basic training di Semarang, nanti kita juga akan ada lagi di Bali tanggal 1 November. Jadi yuk Bali teman-teman netizen, dari audio person di gereja, di masjid, di Vihara, multifunction, cafe, club Bali kan banyak banget yang kepingin belajar basic audio dan masih merasa perlu belajar. Silakan daftar, nanti kita akan kasih linknya juga, nanti kita akan info selanjutnya tempat waktunya seperti apa. Nah, kita akan kembali ke part berikutnya. Kita akan bahas lebih detail lagi, mungkin nanti sambil kita tulis gitu ya di whiteboard gitu ya, contoh-contoh frekuensi dan bagaimana rumus-rumusan F2 per F1 sama dengan 2 pangkat ini opo. Tapi kita akan kembali masih bersama dengan saya Yoswayan dari Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner, bersama Raja Terakhir David Klein. Stay tune. God bless you. Peace. Pro Media, we serve you better.